yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih dari segala yang terbaik dalam-Mu. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu ku beri yang terbaik. Hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan dengan kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama nyanyikan. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Oh, hanya untukmu yang termulia. Berkenan
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. One, two, three, come on. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada besar aja perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Yesus Tuhanku. Haleluya. Shalom Warbiaka. Oke, luar biasa sekali hari ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, bisa lambaikan tangan kalian dimanapun kalian berada. Wow, luar biasa. Kita bersyukur hari ini ya kita bisa ibadah sama-sama secara online. Dan saya mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali join dengan online service kita AOG Jabodetabek. Kami mau mengucapkan sama-sama ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Welcome home.
Mawar Sharon Jabodetabek. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa ibadah sama-sama, dan saya mau menghimbau untuk semua kita untuk tetap mengadakan CG secara online. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join atau belum pernah join dengan komunitas kecil kami yang bernama Connect Group, kalian bisa hubungin ya nomor yang tertera di layar kalian masing-masing. Dan kami rindu bisa connect dengan kalian semua dalam komunitas ini, karena bagi kami gereja bukan hanya sekedar gedung ibadah, ketemu seminggu sekali ya, baik itu secara langsung ataupun secara online, tapi ini adalah suatu rumah rohani di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, di mana kita bisa saling menguatkan sama-sama. Untuk itu ayo segera join dengan kami juga akan segera memfollow up kalian. Oke, dan minggu ini adalah minggu yang ketiga, seperti luar biasanya juga kita akan memberikan persembahan misi. Jadi persembahan misi ini digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah, khususnya untuk gereja-gereja lokal di area Jabodetabek. Kita sama-sama persiapkan dan Anda bisa mentransfer untuk persembahannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. Oke. Sama-sama kita mau satu dalam doa ya, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami memberikan persembahan kami, biar ini lahir dari hati kami. Kami memberikan Tuhan untuk Engkau. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati Tuhan seluruh aspek kehidupan kami. Dan biar sungguh ya Bapa, persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk di Jabodetabek. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat yang terbaik juga Kau berikan atas setiap orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan saya juga mengumumkan untuk minggu depan kita masih mengadakan ibadah secara online. Oke, akhir kata tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap juga berapi-api dalam mengikut Tuhan. Dan kita percaya ketika kita ketemu langsung nanti, kita dalam keadaan next level, kita dalam keadaan menjadi orang-orang yang siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati kita. Yang percaya katakan amin. Oke, happy Sunday and God bless you all. Hai kalian semua, gimana dengan new normal yang sekarang ini? Ada yang baru mulai kerja kali ya, atau udah boleh keluar-keluar, atau mungkin coba-coba protokol mall baru, atau mungkin kalian ada yang baru libur dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ya, kita semua masih ada Connect Group online loh. Dan buat kalian semua yang belum tergabung di dalamnya, kita rindu loh buat ngeliat kalian semua. Jadi buat kamu nih, yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung ke Instagram, kalian langsung search ya, @GMS_Jakarta_Barat. Dan buat kamu yang ada di Tangerang dan sekitarnya, kalian bisa langsung search @GMS_Tangerang. Ditunggu ya kehadiran kalian. Dan kita juga nih mau menyambut kalian semua yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Senang banget bisa ada kalian di sini, dan kita juga rindu loh ngeliat kalian lagi di minggu depan dan minggu-minggu depannya lagi. So, pastikan kalian ikut lagi ya. Dan yuk kita lihat ada news apa aja untuk 1 minggu ke depan. Let's check this out. Jangan lewatkan Gereja Mawar Sharon Jabodetabek Worship Night dengan judul Sanctuary pada hari Jumat 26 Juni 2020 pukul 19.30. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/Jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta. Mari ajak seluruh keluarga
teman dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sampai berjumpa dalam hadiratnya. Minggu ini, Connect Group akan tetap diadakan secara online. Mari terus antusias untuk bertumbuh dalam CG-CG yang ada. Jangan lupa juga untuk mengajak sebanyak mungkin rekan dan kerabat Anda untuk turut bergabung dan bertumbuh bersama dalam Connect Group. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon sebagai berikut. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Meskipun sekarang kita udah masuk ke new normal, mungkin ada yang masih greget karena nggak bisa deket-deket sama orang-orang yang kita kasihi, terus juga ada yang mungkin senang juga karena aktivitas kita udah mulai lebih normal gitu ya. Tapi dari keadaan kita yang sekarang, kita jadi lebih tahu ya, ternyata pertemuan-pertemuan yang ada itu sangat-sangat berharga, dan ternyata kebersihan dan kesehatan itu tuh berharga banget buat setiap kita. So, stay healthy teman-teman semuanya dan stay connected. God bless you. Gereja Moar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives. Sama-sama
bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku mengiringmu, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Terimalah kami Bapa. Haleluya. Ku mau mengiringmu Yesus. Ku mau kembali padamu. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Yesus. Katakan sama-sama, mengikut Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas mengenal kehendaknya di hidupku. Ku mau mengiringmu Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, Yesus.
Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku. Mari kita nyanyikan sama-sama. Yes Lord. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, yes Lord. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hatiku, oh penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk menyembah kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin aku takkan mampu, hamba yang berkenan selalu. Setelah ku temukan kasih setia di dalam-Mu Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini ku mau beri yang terbaik bagi-Mu. Oh, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Hidupku jadi baru. Tiada kata terungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Terungkapkan
kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Saat ini sebelum kami mulai mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hati kami. Sucikan kami, kuduskan kami oleh kuasa dari Yesus. Bersihkan kami ya Tuhan oleh karena kuasa firman Allah. Dan pengurapan Roh Kudus yang baru yang menyegarkan kami. Membangkitkan sesuatu di dalam hati kami. Tuhan, biar Engkau saat ini mengurapi kami dimanapun kami berada. Dan biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Biar kasih sayang-Mu mengalir tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh meletakkan semuanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Urapi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Thank you tim PAW, haleluya. Oke, shalom. Augers yang sangat dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa setiap Anda berada di dalam hal-hal yang luar biasa, setiap Anda berada dalam kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita bersyukur saudara, hari ini kita bisa tetap terhubung karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Dan kita bisa tetap terkonek di masa-masa yang seperti ini saudara. Nah, hari ini saya rindu membagikan kepada Anda sebuah topik khotbah yang menarik, yaitu tentang the art of screen time. Ini sebuah hal yang luar biasa yang akan betul-betul relevan dan memberkati setiap Anda, saudara. Saudara, hari ini kita melihat bahwa screen time itu ternyata sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itu ternyata tidak cuma berbicara kepada Anda, tetapi juga kepada saya. Bahkan anak saya yang masih kecil pun hari ini juga akhir-akhir ini memiliki waktu yang cukup banyak, kesempatan yang lebih banyak dibanding waktu-waktu sebelumnya untuk menghabiskan di gadget atau menonton televisinya saudara daripada sebelumnya. Dan hal itu saudara membuat saya betul-betul khawatir. Karena bagaimana tidak saudara, seorang anak kecil yang baru berusia 5 tahun sudah mengenal dunia gadget. Dan ini sebuah gadget yang tidak bisa dihindari. Karena situasi hari ini menuntun kita untuk menggunakannya. Belum lagi anak saya kalau sekolah di masa-masa seperti ini, school from home, dia menggunakan gadget atau laptop seperti itu saudara. Untuk bisa terus belajar. Dan saudara, namanya anak, tahukah bahwa ternyata pada waktu dia mulai studi math dengan miss-nya, dengan menggunakan laptop, tiba-tiba dia melihat di bawahnya ada cuplikan iklan kartun seperti itu. Nah, dia penasaran ini, apa ini? Dia mulai klik. Dan dia mulai explore, wah dalam dunia kartun seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kebenarannya tidak ada yang salah dengan teknologi. Tidak ada yang salah dengan gadget, tidak ada yang salah dengan YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Karena semuanya itu diciptakan manusia untuk membuat hidup kita lebih indah. Kita akan melihat saudara hari ini asal muasal teknologi itu berasal dari mana. Ternyata di dalam Kejadian 2 pasal ke-15 firman Allah mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Dan mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi ternyata pada waktu kita mulai membaca ayat ini, perikop ini, kita menemukan bahwa ternyata sejak awal teknologi itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan untuk manusia. Adam diberi tugas untuk mengusahakan Taman Eden. Termasuk di sana ada emas, kayu damar, batu-batu mulia. Dan Adam dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan mandat Tuhan, Adam itu membutuhkan alat-alat atau tools untuk bisa menyelesaikan hal itu saudara.
Karena tidak mungkin Adam bisa menyelesaikan hal itu cuma dengan tangannya. Nah, dari situ kita mengerti bahwa ternyata sejak semula manusia sudah punya potensi untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Jadi pada mulanya teknologi itu adalah hasil dari pemikiran manusia untuk mencapai tujuan Tuhan. Yaitu mengusahakan dan memelihara taman pada awalnya. Yang awalnya untuk mengusahakan dan memelihara, sekarang sudah berkembang semakin luas. Menjadi berkuasa dan mengusahakan seluruh bumi. Karena lingkupnya semakin luas, karena itu hari-hari ini kita melihat pemikiran manusia semakin luas juga, semakin tidak terbatas. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi, ternyata kemampuan untuk menciptakan teknologi itu kita melihat tadi bahwa itu berasal dari Tuhan, idenya Tuhan kepada manusia. Bagaimana manusia bisa menyelesaikan mandat Tuhan. Nah, teknologi ini saudara, kemampuan untuk menciptakan teknologi itu ternyata berarti manusia ini sebenarnya adalah Tuhan dalam kurung T-nya huruf kecil atas teknologi. Jadi sebenarnya kita ini penciptanya. Kita inilah yang punya kuasa atas teknologi. Hal itu juga seperti bagaimana Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai pencipta alam semesta dan pencipta hidup kita, itu punya kuasa atas hidup kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Mazmur 82 ayat 6 dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, huruf kecil. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi firman Allah juga sudah menegaskan bahwa kita ini adalah penciptanya. Maksudnya pencipta teknologi. Jadi sudah seharusnya kita ini mempunyai kuasa dan kendali atas teknologi. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana kemampuan kita mengendalikan teknologi itu yang menggambarkan teknologi itu menempati tempat yang sepantasnya dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadi pemegang kendali atau kontrolnya, itu berarti kita ini adalah tuannya. Kita dapat menggunakan teknologi untuk tujuan kita dan tujuan Tuhan yang ditempatkan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya juga kalau teknologi itu yang kalau hari-hari ini produk yang paling sederhana dari teknologi itu adalah sosial media, itu menguasai, memegang kontrol atas hidup kita, itu berarti dia adalah tuannya. Jadi sekarang saya tegaskan ya, bahwa tidak ada yang tidak masalah dengan dunia online. Karena kita sekarang Anda juga mendengar khotbah secara online. Juga Anda ikut CG sekarang di momen seperti ini secara online juga saudara. Tidak ada yang salah dengan sosial media. Tidak ada yang salah dengan hal-hal online saudara. Tetapi kalau media online sudah berkuasa atas hidup Anda dan saya, dan kalau dia sudah menjadi tuannya, di mana Anda susah untuk terlepas, terjerat, bahkan terikat sepanjang waktu Anda, terus dan harus dan harus dan harus, maka itu sudah jadi warning dalam hidup Anda saudara. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang kita bisa jadikan warning dalam hidup kita mengenai screen time. Dan saya akan meringkasnya dalam sebuah kata yaitu addict. Supaya Anda mudah untuk menghafalkannya saudara dan mengingatnya. Addict ya. Jadi ADDICT saudara. Yang pertama kita akan mulai masuk adalah antisosial. Jadi ini adalah sebuah hal yang kita perlu lihat saudara. Jadi apabila keluarga Anda, papa, mama Anda sudah mulai ngomong, main handphone terus ya, taruh dulu HP-nya, mandi dulu, atau makan dulu, jangan lihat handphone terus, atau nonton televisi terus. Nah, kalau Anda sudah melihat seperti itu sudah jadi warning saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Alkitab mencatat dan memberikan sebuah garis besar bahwa kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini diciptakan untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan atau dasar diciptakan teknologi. Untuk membuat kita bisa semakin terkoneksi satu dengan yang lain seperti saat-saat ini. Mungkin jarak-jarak kita ini berjauhan, tetapi kita bisa tetap terhubung lewat media atau teknologi, saudara. Tetapi mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa teknologi itu mendekatkan Anda pada yang jauh dan menjauhkan Anda daripada yang dekat. Dalam sebuah event makan bersama, Anda lihat bahwa masing-masing orang mulai memegang gadgetnya. Itulah secara fisik mereka dekat, tetapi secara hati dan pikiran mereka jauh. Itu yang kita perlu hindari, saudara. Nah, saudara, anak-anak muda, hari ini kita akan belajar hal ini untuk mempersiapkan Anda mengalami masa depan yang gilang gemilang dalam Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu masa depan. Dan kita akan lihat di dalam firman-Nya, saudara. Apa korelasinya kemampuan sosial dengan masa depan? Saudara perhatikan, di hari-hari ini banyak orang itu kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi secara nyata. Jadi kemampuan sosial itu di hari-hari ini tuh menjadi sangat langka. Karena itu banyak orang hari-hari ini menjadi antisosial. Karena mereka mengeksplor dirinya, kemampuannya untuk aktif secara teknologi. Tetapi mereka mengabaikan bagaimana mereka relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi hari-hari ini di saat semua orang sibuk dengan screen time-nya. Dan apabila Anda mengembangkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, maka percayalah Anda akan menjadi orang yang unggul di masa depan. Jadi pada saat ini saat Anda usia youth, nanti pada waktu Anda bekerja, kemampuan sosialisasi Anda, berkomunikasi Anda dengan orang itu akan sangat dicari, saudara. Karena itu saya mendorong Anda, orang-orang muda, latihlah kemampuan sosial Anda dengan baik melalui hal-hal yang sederhana. Dari sekarang, saudara, bangun itu dari sekarang. Contoh, daripada Anda menulis komen pada waktu Anda melihat ada teman Anda mungkin yang lagi berulang tahun, Anda lihat di Instagramnya, Anda menulis komen, happy birthday ya. Sebagian besar orang melakukan seperti itu, saudara. Anda bisa, pada waktu Anda melihat seperti itu, oh ternyata temanku tuh ulang tahun ya. Nah, daripada Anda cuma tulis komen, Anda bisa mulai telepon dia. Hey, Anton, happy birthday ya. Senang sekali kamu berulang tahun hari ini, aku doain kamu ya. Nah saudara, hal-hal itu akan membangun kemampuan sosial Anda. Daripada Anda cuma kasih like atau kasih komen. Hal-hal seperti itu secara personal akan membangun Anda di area kemampuan sosial, saudara. Satu ayat di Alkitab tentang hal ini, Proverbs. Jadi Amsal 22 ayat ke-29 dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan seperti ini. Do you see a man who excels in his works? He will stand before king. Jadi dikatakan orang yang excellent dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Nah, pertanyaannya excellent atau cakap ini cakap dalam hal apa, saudara? Ternyata, saudara, ini adalah berbicara tentang cakap atau skillful dalam hal membangun sebuah kemampuan sosial, saudara. Atau social skill. Saudara, kita melihat tentang Yusuf. Yusuf itu teladan mungkin yang Anda mudah ingat. Yusuf itu adalah orang yang punya kemampuan social skill yang baik. Dia membangun terus dari sederhana sampai lama-lama dimanapun dia berada, orang itu senang dengan dia. Karena dia jadi berkat, saudara.
Bahkan saudara, orang yang punya kemampuan sosial yang baik saudara, penjara itu bukan masalah. Pada waktu Yusuf berada di dalam sebuah situasi dia berada di penjara, Yusuf itu ternyata tidak berdiam diri dan terpuruk dengan keadaannya. Tetapi dia tuh mulai belajar relate dengan kanan kirinya. Dia mulai tanya, kamu kenapa kok sedih? Kamu kok masuk di penjara ini karena apa? Waktu dia bertemu juru minuman dan juru makanan. Iya, karena satu hal aku masuk di sini dan sebagainya. Terus mereka menceritakan mimpinya dan bagaimana Yusuf itu mulai mengartikannya saudara. Dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Nah saudara, karena seperti itu saudara, Yusuf itu bisa sampai menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Kebaikan hati Yusuf itu mengalir, menjamah banyak orang. Termasuk juru minuman raja yang akhirnya memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Sehingga kita tahu akhirnya di hadapan raja-raja yaitu Raja Firaun, Yusuf berdiri. Saudara, hari ini saya percaya bahwa Anda semua, jemaat AOG, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk suatu hari Anda menjadi orang yang penting yang berdiri di hadapan raja-raja. Karena itu saya dorong Anda persiapkan diri Anda dari sekarang. Katakan amin. Jadi kita harus memastikan teknologi itu memperkaya hubungan-hubungan kita, bukan menggantikannya. Ingat saudara, jangan pernah gantikan hubungan-hubungan yang nyata, hubungan-hubungan yang asli, hubungan-hubungan yang memberkati banyak orang dengan teknologi. Pastikan teknologi itu memperkaya. Semakin Anda bisa kenal orang, Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Dan disitulah Tuhan akan mulai membangun Anda. Oke, yang kedua, huruf yang kedua adalah D, distraction. Tadi yang A adalah antisosial. Yang D adalah distraction. Distraction itu adalah memiliki fokus yang banyak di satu waktu yang bersamaan. Jadi seperti ini. Jika Anda tidak bisa melewatkan sebuah cek media sosial saat Anda makan atau minum, pernahkah Anda merasa begitu kehilangan sehingga kalau handphone Anda itu misalkan tertinggal di kos, atau di rumah, atau di mobil, Anda itu panik dan Anda itu harus segera putar balik ambil, seolah-olah Anda nggak bisa hidup tanpa ponsel. Saudara, sebuah kebenaran bahwa ternyata hari-hari ini banyak anak-anak muda itu mengalami distraction. Dan muncul masalah psikologis di antara anak usia sekolah, menengah, dan kuliah. Dan biasanya saudara, penderitanya tidak menyadarinya. Namanya adalah nomophobia. Apakah nomophobia itu saudara? Nomophobia itu adalah no mobile phone phobia. Jadi nomophobia itu adalah ketakutan karena tidak memegang suatu perangkat mobile atau berada di luar jangkauan telepon mobile. Jadi sekarang ini banyak anak dalam usia Anda mandi pun bawa ponselnya. Nah, bagaimana Anda coba ingat-ingat lagi. Bagaimana perasaan Anda apabila baterai ponsel Anda tinggal 15%. Atau sudah mulai warna merah dan berbunyi titit seperti itu. Nah, dan Anda masih di kampus. Atau Anda sedang makan malam dengan keluarga. Berapa banyak dari antara Anda mengalami perasaan cemas seperti itu? Atau berapa banyak dari antara Anda yang mengalami khawatir pada waktu kuota internet Anda habis? Aduh, habis ya. Atau Anda mengalami tiba-tiba masuk sebuah ruangan atau sebuah tempat, tiba-tiba tidak ada jaringannya. Dan itu membuat Anda cemas, membuat Anda khawatir. Itulah gejala yang disebut dengan nomophobia. Sebuah pertanyaan, coba kita jawab jujur ya. Apakah Anda termasuk orang yang memeriksa handphone pertama kali yang Anda lakukan pada waktu Anda bangun tidur? Dan hal itu juga adalah hal yang terakhir yang Anda pegang sebelumnya Anda tertidur. Ekstrimnya adalah apabila Anda disuruh pilih mana? Kehilangan dompet atau kehilangan handphone.
Tentu pasti kita bilang nggak mau dua-dua seperti itu ya. Tetapi saudara, kalau Anda boleh jujur, Anda akan berpikir rasanya ya handphone dan semua isinya itu sangat berharga. Lebih berharga dari dompet kita. Bahkan ATM kita pun tidak bisa menggantikannya. Dan berapa banyak di antara kita saudara pada waktu kita merasa bosan, pada waktu tidak ada kesibukan, bahkan di sela-sela meeting, punya kebiasaan otomatis. Jadi tangan itu sudah refleks saudara. Ambil handphone, tiba-tiba cek chatting, cek WhatsApp, kita cek, oh enggak ada. Di grup, oh oke, tidak ada. Tiba-tiba secara refleks kita bisa cek Instagram loh. Berapa banyak di antaranya yang mengalami itu. Saudara, apabila Anda mengalami seperti itu saudara, itu adalah warning buat Anda. Anda mungkin perlu puasa, memikirkan puasa untuk mengurangi screen time Anda. Dari media sosial, dari games, atau mungkin bagi wanita mungkin dari nonton film Korea saudara. Kalau sudah terlalu berlebihan. Karena itu mulai hari ini belajarlah melakukan hal-hal yang sederhana. Seperti Anda bisa setting mode diam pada waktu Anda sedang makan bersama dengan keluarga. Jadi Anda memastikan bahwa teknologi itu tidak mendikte Anda. Tetapi Anda lah yang berkuasa atas teknologi. Anda mulai berkata, oke, ini jam makan. Aku mau makan dengan enak, dengan keluargaku atau dengan temanku. Aku gak mau diganggu oleh teknologi, tidak mau diganggu dengan apa yang ada dalamnya. Anda bisa setting mode diam dan Anda bisa menikmati makan bersama dengan rekan-rekan Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, membangun hubungan yang lebih dalam saudara. Firman Tuhan ini menjadi border buat kita saudara. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 6 ayat 12. Jadi kata segala sesuatu itu seperti ini saudara. Bukan karena kita bisa melakukan sesuatu berarti kita harus melakukannya. Ingat, kitalah yang memiliki kendali atas hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bisa membeli semua makanan bukan berarti kita harus memberi semuanya. Kita tidak akan membiarkan diri kita diperhamba oleh kecanduan makanan. Dan bukan berarti kalau hari ini kita bisa main games, kita harus main games sampai over dan tidak terkontrol. Tidak saudara, no. Kita tidak akan mengizinkan diri kita diperhamba oleh games. Demikian pula bahwa kita tidak akan membiarkan diri kita diperhamba oleh kecanduan teknologi. Yang setuju katakan amin bersama dengan saya. Saya mendengar suara yang keras, amin, oke. Oke, kita akan melihat kata yang ketiga dari kata edik. D, yaitu D yang ketiga. Kata yang ketiga itu adalah depression. Apakah Anda pernah mengalami perasaan tertekan ketika melihat postingan sosial media teman Anda? Ataukah tiba-tiba setelah itu Anda pernah merasa menjadi orang yang kurang beruntung, kurang dicintai, dan membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain? Atau membandingkan hidup Anda dengan artis Korea yang Anda tonton. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu hari ada 2 orang teman SMA yang dulunya mereka berada di sekolah yang sama. Tiba-tiba mereka berjumpa di sebuah university yang sama, di sebuah jurusan yang sama. Dan akhirnya mereka berteman akrab. Dan mereka mulai ngobrol. Si A berkata seperti ini. Tahu enggak? Setiap kali aku dulu nonton postingan kamu ya. Aku ini merasa malu. Nilai-nilaimu itu pada waktu SMA selalu bagus. Kamu ranking terus. Kamu foto-foto dengan guru-gurumu. Kamu foto-foto. Wah pokoknya seperti itu deh. Aku merasa iri dengan kepandaianmu. Banyak orang mengagumimu. Mendengar hal itu, temannya si B berkata seperti ini. Wah, kamu bercanda ya? Tahu enggak? Waktu itu aku juga lihat Instagrammu. Aku tuh merasa iri loh melihat kamu. Ternyata kamu tuh orangnya itu supel, banyak temen. Kamu tuh jago basket. Belum lagi kamu punya sepatu basket yang keren. Tubuhmu keren.
Waduh, kamu ini beruntung ya. Saudara perhatikan, ternyata cerita ini menggambarkan bahwa sebenarnya dua orang ini punya kehidupan yang hebat, saudara. Tetapi mereka cemburu oleh karena mereka melihat hal-hal yang orang lain punya, tetapi mereka nggak punya. Dan itulah yang bisa menimbulkan sebuah perasaan depression. Dan jika Anda pemakai media sosial, saudara, Anda pasti ngerti deh apa yang saya ngomong hari ini. Bahkan seorang sosiolog, saudara, melihat ada sebuah fenomena di mana teknologi menjadi faktor yang signifikan atas ketidakbahagiaan manusia di zaman now. Jadi ternyata kalau tidak hati-hati, hidup kita yang asal mulanya sudah happy, sudah berbahagia, sudah bersyukur, kita sudah dikasih Tuhan ini tubuh yang sehat, lengkap, ada mata, hidung, semuanya bisa berfungsi dengan baik, kita punya keluarga yang mencintai kita punya teman-teman yang mencintai kita. Tiba-tiba saudara, kalau kita enggak hati-hati saudara, kita ini bisa kehilangan namanya perasaan bahagia. Karena apa? Karena kita lihat, wah orang lain itu hidupnya lebih baik ya. Dia lebih oke, lebih menarik, lebih menyenangkan. Kelihatannya keluarganya dia itu lebih happy. Aduh, kelihatannya dia itu pokoknya perfect banget deh seperti itu. Kita itu bisa merasa kadang-kadang depresi, kita bisa merasa kalah, tidak percaya diri. Saudara, sebuah kebenaran bahwa kita ini perlu sadar bahwa ternyata feed yang kita lihat di Instagram itu belum tentu mencerminkan realita sebenarnya. Sebagian besar orang itu akan menampilkan sosok terbaik mereka dalam postingan mereka. Dan pada waktu Anda mulai melihat dan Anda membandingkan dengan diri Anda, wah aku kok cuma seperti ini ya. Itu kalau enggak hati-hati saudara, perasaan kurang beruntung, perasaan yang menekan, perasaan kurang bahagia, itu bisa menyelinap masuk di dalam hati kita saudara. Saudara, Anda perlu berhenti selama beberapa waktu dari memperhatikan posting-posting Instagram teman-teman Anda. Apabila hal itu menyebabkan Anda menjadi orang yang tidak puas, menjadi orang yang mengingini, menjadi orang yang iri hati atau cemburu. Pada waktu ada indikator seperti itu, saya mendorong Anda untuk sementara waktu berhenti saudara. Untuk membuat diri Anda balance lagi. Pada waktu Anda mulai dekat dengan Tuhan, Anda mulai bersyukur, Anda bisa balance lagi. Anda berharga bukan karena postingan, bukan karena apa, tapi karena Anda dicintai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Anda balance saudara, Anda bisa punya kekuatan dari dalam. Anda bisa menjalani hidup Anda dengan happy, dengan apa yang ada. Karena kebenarannya bukan apa yang di luar, tetapi karena Tuhan mencintai Anda. Saya akan memberikan penjelasan iri hati yang membuat Anda mudah mengingat. Iri hati adalah saat Anda mulai membenci kebaikan Allah dalam hidup orang lain dan mengabaikan kebaikan Allah dalam hidup Anda sendiri. Saudara, mulai saat ini ambil keputusan untuk berhenti dari depresi. Berhenti depresi atas keadaan Anda. Ternyata depresi itu kita bisa hentikan loh. Pada waktu Anda berkata, aku mau berhenti dari depresi. Karena apa? Karena Anda mulai melihat kebaikan Allah dalam hidup Anda yang Anda tidak bisa pungkiri. Hitunglah kebaikan Allah. Hitunglah kasih sayang Tuhan. Mulai berkata, Tuhan terima kasih ya aku masih bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih aku masih boleh bernafas. Terima kasih Tuhan masih memberikan teman-teman kepadaku. Terima kasih ya Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih semua organ tubuhku masih bisa berfungsi. Tuhan kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Disitulah saudara, Anda akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu baik atas masing-masing hidup Anda. Jangan pernah bandingkan saudara kebaikan Allah dalam hidup Anda dengan kebaikan orang lain. Karena Tuhan itu punya porsinya masing-masing. Bersyukurlah dan percayalah bagaimana Tuhan
akan selalu melimpahkan kasih dan kebaikannya dalam hidup Anda. Pada waktu Anda mulai belajar membiasakan diri untuk bersyukur, Tuhan terima kasih ya Engkau baik. Anda mulai ngomong, Tuhan hari ini aku masih boleh bangun, thank you Engkau baik Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, ini adalah hari yang baru. Pada saat itu saudara, Anda akan merasakan sebuah perasaan Anda dicintai oleh Tuhan. Dan disitulah akan mengeluarkan setiap perasaan tertekan, depresi. Pada waktu itu mulai kuat dalam hati Anda. Disitulah akan menjadi sebuah penangkal. Di mana teknologi dan apa yang ada di dalamnya. Setiap hal-hal yang mungkin kurang baik tidak bisa masuk dalam hidup Anda. Karena di dalam hati Anda mengalami kelimpahan kasih sayang dari Tuhan. Oke. Kita akan masuk dalam poin kata yang keempat dari kata edik, yaitu I. Kata yang keempat ini saudara, I ini adalah irritable. Apakah Anda merasa terganggu atau marah ketika teman atau orang tua Anda, keluarga Anda menyela pada saat Anda nonton Netflix atau drama Korea atau sedang update status? Apabila Anda mengalami seperti itu, ini adalah warning. Padahal papa mama Anda cuma bertanya loh, sudah makan belum? Dari tadi nonton terus loh, nanti sakit loh ya. Pada waktu Anda mendengar seperti itu, tiba-tiba Anda secara refleks Anda menjawab, ya sebentar lagi. Tetapi secara hati Anda mulai menggerutu. Anda mulai dalam hati mulai berkata, ini kok papa mama ganggu konsentrasi aja ya. Lagi seru-seru loh ini ceritanya. Lagi puncak-puncaknya filmnya ini. Kok aku ini merasa diganggu seperti itu. Nah, atau mungkin Anda juga pernah seperti ini. Pada waktu tokoh idola Anda dalam film Korea Anda mungkin itu dikomentari negatif oleh teman Anda. Tiba-tiba Anda menjadi sensitif. Anda menjadi gak senang dengan teman Anda. Padahal ya, by the way ngomong-ngomong Anda juga gak kenal loh. Itu ya aktor atau artis film Korea itu sebenarnya gak kenal Anda loh. Tetapi Anda tiba-tiba jadi gak senang. Dan Anda menjadi, ini bukan friendku ini. Kenapa? Karena dia lagi ngomongin yang negatif tentang tokoh idolaku seperti itu. Nah, saudara, kalau Anda mengalami seperti itu saudara, ingat jangan tergoda untuk bereaksi ketika Anda sedang emosi atau sakit hati. Karena kebenarannya reaksi Anda tidak akan membantu, bahkan akan menimbulkan masalah yang baru. Maksudnya apa saudara? Hari-hari ini lewat kejadian-kejadian yang kita lihat dengan di dalam dunia teknologi ini, banyak anak muda itu ternyata jatuh ke dalam dosa setiap hari. Dan jatuh ke dalam dosa itu ternyata tidak terjadi begitu saja saudara. Pasti ada awal mulanya. Jadi hari-hari ini kita melihat banyak orang bertengkar dimulai dari perasaan sensitif. Banyak kejahatan dimulai dari perasaan sensitif, emosi, sakit hati. Dimulai dari baca komen orang. Bisa berakhir dengan kejahatan. Karena itu Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala waspada. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga apa yang Anda lihat, jaga apa yang Anda dengar. Juga jaga apa yang Anda katakan saudara. Saudara, hari-hari ini muncul sebuah fenomena seperti ini. Dan itu yang membuat hari-hari ini kita butuh tuntunan firman Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan dalam sepanjang zaman, Tuhan rindu membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa jadilah anak muda yang menang dari perasaan irritable, yang sensitif. Jangan bereaksi karena keadaan saudara. Tapi beresponslah dengan benar. Jangan reaktif. Jangan jadi orang itu sensitif. Biasanya kalau orang irritable itu ya, itu gabungannya irritable, reaktif saudara. Jadi
seperti prinsip gini. Kalau aku seperti di Alkitab ada kata-kata seperti ini. Yesus kan berkata, kalau kamu ditampar pipi yang mana ya? Pipi kiri ya? Pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya? Yesus bilang seperti itu. Itu maksudnya apa? Kalau kita sebagai manusia ya, kalau kita ditampar pipi kiri, itu refleks loh. Tiba-tiba langsung balas kan. Itu refleks saudara, itu nature of human. Zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu refleks. Itu nature kita. Tetapi pada waktu kita punya Kristus, punya Yesus, kita sekarang menjadi tuannya atas daging kita. Tuhan mau mengajari kita jangan reaktif, tapi berespons yang benar. Pada waktu Anda mengalami situasi seperti itu, Anda lagi gak enak, melihat Instagram Anda dikomentari atau apa, jadilah tenang. Jadilah tenang saudara. Supaya Anda bisa berpikir dengan sehat. Supaya Anda tidak salah dalam bersikap seperti itu. Disitulah kalau Anda bisa mempertahankan seperti itu, Anda akan merasakan damai sejahtera Allah yang ada. Itu gak hilang loh, tiba-tiba bertambah. Dan disitulah kalau itu memang bukan kesalahan Anda, tiba-tiba hal-hal seperti itu bisa membawa Anda mengalami sebuah pertumbuhan emosi yang lebih kuat. Anda bisa lebih mengerti orang. Kasihannya orang itu ya, kok sedikit-sedikit reaktif seperti itu. Oke. Kalau Anda lihat, perhatikan tentang irritable ini, Yusuf itu punya kemampuan sosial yang luar biasa. Yusuf itu belajar untuk tidak reaktif. Hasilnya, tapi dia berespon dengan benar. Hasilnya dia tetap naik saudara. Dan Tuhan rindu membawa Anda untuk tetap naik. Oke, Anda masih bersama dengan saya, amin. Oke, kita akan masuk kata yang kelima dari edik. Yaitu huruf C artinya confused. Hari-hari ini banyak orang atau anak muda mengalami confused atau kebingungan atau linglung. Bukan secara fisik saudara, tetapi ia mengalami confused di area pikirannya. Sehingga emosi dan tubuhnya sering letih dan energinya terkuras. Berapa banyak di antara Anda yang mengalami seperti itu hari-hari ini? Anda sering lelah, letih, rasanya kok nggak fit ya. Emosi juga lagi nggak stabil, tubuh juga nggak fit, energi habis. Karena apa saudara? Ternyata karena pikiran mereka tercampur antara dunia maya dengan dunia nyata. Jadi mereka ini kelelahan. Di satu sisi selain mereka harus hidup di dunia nyata, ternyata mereka juga hidup di dunia maya. Dan itu yang membuat energi mereka terkuras. Pada waktu orang tidak bisa membedakan hal ini saudara, maka hidupnya tidak mungkin bisa maksimal. Hidupnya akan gimana ya? Hidupnya itu akan energinya banyak terkuras, tetapi dia tidak akan mengalami apa-apa saudara. Contoh, ada seorang anak muda yang suka games. Setelah ia bermain games dan mencapai level tertentu, ia mendapatkan emas atau harta karun. Dan dia cerita kepada temannya, tahu nggak? Aku ini dapat harta karun loh. Aku ini dapat emas. Wah. Terus temannya lihat, wah kamu hebat nih. Terus teman-temannya kagum, dia mulai semangat nih, main games lagi, cari lebih banyak emas, terus dan terus. Nah, masalahnya muncul nih. Tiba-tiba pada waktu ujian akhir semester, nilainya kebakaran semua saudara. Karena apa? Karena dia habiskan fokusnya untuk mendapatkan emas itu saudara. Jadi dia mulai mengerjakan, dia mengejar sesuatu di dunia maya, tetapi dia tidak mengerjakan apa-apa di dalam dunia nyata. Padahal dia punya tuntutan di dunia nyata. Dan itu yang membuat dia akhirnya menjadi freeze, menjadi bingung, menjadi stres, dan mengalami kebingungan. Belum lagi perasaan-perasaan mulai muncul. Ya memang aku ini ditakdirkan untuk tidak berhasil. Mulai ngawur saudara, mulai ngaco. Padahal sebenarnya gak seperti itu. Nah kita akan lihat saudara, kenapa orang itu bisa mengalami confused. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana solusinya. Saudara perhatikan, ini ada sebuah tips yang akan membantu Anda.
Yaitu pertama, gunakan screen time untuk menambah pengetahuan Anda. Jadi pastikan pada waktu Anda menggunakan gadget Anda, pada waktu Anda menggunakan laptop Anda, pada waktu Anda mulai melihat YouTube di televisi Anda, televisi digital Anda, pastikan itu membangun Anda. Itu yang pertama. Jadi caranya seperti ini. Saat Anda belajar satu pengetahuan, contoh Anda belajar apa? Anda bisa belajar masak, atau kalau yang cowok belajar coding, atau belajar fotografi, atau belajar bikin boba, atau belajar menggambar. Anda belajar dari YouTube seperti itu. Pastikan setelah Anda mendapat sebuah pengetahuan, dari pengetahuan itu masuk ke dalam pikiran Anda, pastikan Anda mengambil inisiatif, yaitu tindakan nyata atau praktek secara nyata. Contoh Anda belajar masak. Satu topik masak nasi goreng, belajar, belanja, minta sama mama, belajar masak seperti itu. Dari situlah saudara, pengetahuan yang Anda dapatkan dari YouTube, itu bisa Anda aplikasikan lewat tindakan nyata dan menjadi keahlian. Dan itu kalau Anda lakukan berulang-ulang, Anda akan menjadi orang yang excellent. Hal itu akan menjadikan sebuah keahlian. Atau saya dengar hari-hari ini banyak anak muda, anak-anak youth sekarang cita-citanya pengen jadi YouTuber ya. Oke. Ayo saya dorong Anda mulai bikin konten yang sederhana. Contoh bagaimana Anda cara membuat dasi. Seperti itu. Jadi buat itu dan Anda mulai praktekkan saudara. Anda mulai praktekkan. Jadi satu pengetahuan Anda mulai praktekkan. Satu pengetahuan Anda mulai praktekkan. Kadang-kadang anak saya mendapat tugas menggambar di sekolah saudara. Anak saya yang besar umur 8 tahun. Yang kedua umur 5 tahun. Yang ketiga umur 3 tahun saudara. Nah anak saya belajar tuh menggambar dari YouTube. Dan dia belajar menggambar koala. Jadi dia lihat, oh ini ternyata cara menggambar koala. Dan dia mulai praktek menggambar koala. Nah dari seperti itu saudara, talenta menggambar Anda bisa menjadi berkat. Atau talenta fotografi Anda bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rule yang kedua, yaitu jangan menambah informasi atau pengetahuan baru sebelum Anda praktek. Ini sebuah hikmat saudara. Ingat jangan menambah pengetahuan baru atau informasi baru sebelum Anda praktek secara nyata. Karena bila Anda lakukan itu terus menerus, maka pikiran Anda akan mengalami yang namanya overload information. Penuh rasanya, kewalahan, rasanya banyak sekali tapi Anda bingung. Nah itulah yang menyebabkan Anda menjadi freeze dan bingung alias jalan di tempat. Jadi kita hari ini sudah melihat bagaimana solusi dari confuse. Pastikan setiap pengetahuan berubah menjadi tindakan. Satu pengetahuan, satu praktek dan di situ menjadi keahlian. Jadi dengan seperti itu saudara, Anda menggunakan screen time Anda sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi Anda memakai gadget Anda dengan bijaksana. Anda pastikan setiap apa yang Anda pelajari, yang Anda tahu itu bisa Anda praktekkan saudara. Dan itu akan menjadikan sebuah keahlian di dalam hidup Anda. Oke, kita akan masuk dalam poin yang terakhir dari kata edik, yaitu kata T. Kita sudah semua EDDICT ini ya. T di sini adalah time wasted. Nah, ini berbicara tentang banyaknya waktu yang terbuang. Jadi di dunia ini saudara, perhatikan, barang-barang yang jumlahnya terbatas itu nilainya mahal. Perhatikan, setiap barang yang jumlahnya terbatas itu nilainya mahal. Contoh kalau Anda pernah tahu, barang-barang yang diberi label tentang limited edition sudah pasti lebih mahal. Contohnya tentang mobil, jam tangan, barang elektronik, kalau ada dibilang ini limited edition, di dunia cuma ada 10. Mobil ini di dunia cuma ada 10, itu pasti harganya mahal luar biasa. Semakin terbatas, semakin mahal.
Demikian pula contohnya lagi apa? Emas, saudara. Nah, emas itu kenapa harganya naik terus, saudara ya? Bendanya kecil, 1 gram tapi mahal. Dan saya mau tanya kepada Anda, apabila Anda dikasih emas mau apa enggak? Tentu mau. Nah, kenapa emas itu kok nilainya mahal, saudara? Karena emas itu terbatas, saudara. Emas itu di bumi ini jumlahnya terbatas. Dia termasuk dari hasil alam. Karena dia terbatas dan berharga sehingga harganya mahal. Saudara, kalau emas aja begitu berharga dan semua orang ingin memilikinya, apalagi waktu. Tidak ada orang yang bisa membeli waktu. Tuhan memberikan waktu 1 hari 24 jam. Tidak ada orang yang bisa berkata seperti, tidak ada orang bisa berkata, aku beli ya waktumu. Tidak ada orang yang bisa berkata, seandainya aku bisa putar waktu 10 tahun lagi. 10 tahun yang lalu. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Seandainya hidupku lebih panjang. Bahkan orang yang super kaya di dunia pun pada waktu dia berusia 90. Dia berada di ranjang. Dia punya uang berapapun untuk ganti waktunya. Aku minta tambahan waktu 10 tahun. Enggak bisa, saudara. Karena itu kita harus menyadari bahwa waktu itu berharga. Nah, kalau kita menyadari bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini ternyata terbatas, kita ini harus bijak dan menghargai waktu yang ada. Kita akan belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu di muka bumi, sebagai anak Allah, Yesus tahu bahwa waktunya gak lama dan terbatas. Dan Yesus mulai pelayanan di umur 30, dan pelayanannya cuma berusia 3,5 tahun. Tetapi perhatikan bagaimana dalam 3,5 tahun Yesus itu begitu efektif, begitu luar biasa. Yesus berhasil mencetak murid-muridnya yang akhirnya menggoncangkan dunia. Dan Yesus itu menyelesaikan tujuan Allah dalam hidupnya di muka bumi. Saudara perhatikan, orang-orang muda. Anda dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan yang unik, spesifik. Artinya apa? Hanya Anda yang bisa menggenapi tujuan Anda. Tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Dan hanya saya yang bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Perhatikan saudara, setiap kita punya sidik jari di tangan kita yang berbeda-beda. Unik. Sidik jari kita ini lambang, stempel dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita waktu khusus. Untuk apa? Untuk setiap kita menyelesaikan tujuan Allah dalam hidup kita. Dan saya berdoa mulai hari ini Anda bisa menggenapkan tujuan Allah dalam hidup Anda di waktu yang terbatas. Karena itu saat ini seringkali prioritas hidup kita sebagai manusia menjadi kacau balau dengan banyaknya pengalih perhatian. Teknologi yang semulanya diciptakan untuk menolong kita, untuk bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang, ternyata tidak dapat disangkali. Itu membuat kita mengalami pengalih perhatian. Kita menjadikan apa yang seharusnya menjadi alat menjadi tujuan. Kita kebolak-balik. Ingat saudara, teknologi itu bukan tujuan. Anda waktu screen time itu bukan tujuan. Itu adalah tools atau alat. Kalau kita mengerti bahwa teknologi itu bukan tujuan, tetapi adalah sarana, kita akan menggunakannya dengan bijaksana. Janganlah kita menjadi seperti ini. Ada orang kadang-kadang berkata seperti ini. Wah, aku mau nonton nih. Ini lagi weekend ya. Ini lagi hari Sabtu nih, weekend. Nonton deh. Dan pada waktu dia mulai menonton film tertentu, saudara. Nah, ternyata film itu bersambung. Semula tujuannya adalah supaya dia rileks, nggak stres. Tetapi karena film itu bersambung, saudara, dia mulai mengejar. Dari hari Sabtu, wah nanti film ini ada lagi hari Senin, dia mulai kejar. Wah hari Senin, hari Selasa dia mulai kejar. Akhirnya saudara, film yang adalah sarana atau alat, dia ubah menjadi tujuan. Dan itulah yang membuat hidupnya semakin jauh dari tujuan Allah. Dia gak pernah mencapai apa-apa. Saudara, anak-anak muda, Anda dicintai oleh Tuhan. Saya percaya
bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup Anda. Dan hari ini Anda sudah mendengar khotbah saya, khotbah hari ini tentang screen time. Karena itu saat ini saya mendorong Anda untuk mulai mengecek dalam hidup Anda, hari-hari Anda, apakah Anda sudah menggunakan waktu-waktu Anda dengan bijaksana. Kalau Anda sedang mengalami edik atau kecanduan di area screen time, hari ini Tuhan rindu menolong Anda. Dan kita akan lihat saudara, ada dua cara Tuhan menolong Anda. Yang pertama adalah hikmat Tuhan, yang kedua adalah kuasa Tuhan. Sebelum kita mulai masuk dalam hikmat Tuhan, saya akan ulangi sedikit tentang kata-kata dalam huruf edik tadi. Yang A itu adalah antisosial. Yang berikutnya adalah distraction, depression, irritable, confused, dan time wasted. Kalau Anda mengalami seperti itu saudara, Tuhan memberikan pertolongannya hari ini. Saya undang pemain musik bisa naik ke depan. Hikmat Tuhan. Yang pertama adalah bangun kebiasaan baru. Belajarlah membangun kebiasaan baru. Belajar seperti Daniel membangun kebiasaan 3 kali berdoa kepada Tuhan. Kebiasaan apa yang perlu dibangun? Yang pertama, minimal 30-60 menit pada waktu Anda bangun pagi saudara, jangan langsung menyentuh gadget Anda. 30-60 menit. Bangun saudara, pada waktu Anda bangun tidur, bangunlah. Jangan pegang gadget Anda. Anda mulai relate dengan orang-orang sekitar. Anda mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Anda mulai berdoa. Anda mulai menyapa kanan kiri Anda. Menyapa orang tua Anda. Menyapa saudara Anda. Anda juga bisa makan pagi bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua, pada siang hari minimal 60 menit lepaskan diri Anda dari gangguan gadget Anda. Dan Anda bisa melakukan itu lewat makan siang. Di momen makan siang kira-kira jam 12 sampai jam 1 atau Anda atur sendiri saudara. Anda bisa mode diamkan gadget Anda atau Anda taruh di mana. Anda jangan sentuh. Anda mulai bangun relationship dengan orang kanan kiri Anda. Yang ketiga adalah 60 menit sebelum Anda tidur, mulai lepaskan diri Anda dari gadget Anda. Baik itu televisi, baik itu gadget, baik itu dunia digital, sesuatu dunia yang berada dalam dunia maya di luar sana. Belajar untuk mulai rileks, bangun kembali hubungan dengan orang-orang kanan kiri Anda, bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Anda mulai rileks, Anda bisa istirahat dengan baik dan tidur Anda bisa maksimal. Saya percaya kalau Anda melakukan itu saudara, menjadikan sebuah habit. Saya percaya hidup Anda akan penuh, energi Anda akan penuh, dan Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Cara yang kedua adalah kuasa Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan bersama-sama. Izinkan Roh Kudus yang menolong kita saudara. Bekerjalah ya Roh Kudus. Taruh tanganmu di hatimu. Berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saudara-saudara yang saya dikasihi Tuhan, taruh tanganmu di hatimu. Anda yang merasa kosong dalam hatimu, ingat bahwa pada waktu Yesus naik ke sorga, dia memberikan rohnya.
Roh Allah ada bersama dengan kita. Dia mengasihimu, dia mencintaimu, dia tidak pernah meninggalkanmu. Hari ini taruh tanganmu di hatimu. Anda yang merasakan sebuah kegalauan, Anda yang merasakan Tuhan, aku rasanya kok gak bisa lepas ya. Tuhan tolong aku, lepaskan aku. Tahukah saudara, pada waktu Anda mengundang Tuhan, Dia hadir dan Dia siap untuk memenuhi Anda dengan kasih-Nya. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku diciptakan untuk menyenangkan hati-Mu. Aku diciptakan untuk mengalami cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis, yang mengalir terus atas hidupku, yang memuaskan hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memuaskanku. Saat ini penuhi hatiku dengan cinta kasih-Mu. Allah Roh Kudus, berjalanlah bersama denganku. Angkat setiap kegalauanku. Angkat setiap hal-hal yang membingungkan aku. Ubah aku dari dalam ya Tuhan. Aku rindu menjadi seperti Yesus. Tuhan, ajari aku bagaimana mencintai, bergaul dengan orang. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Aku serahkan hidupku di dalam tangan Tuhan. Pakai hidupku luar biasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu ya Bapa yang mampu membebaskan kami dari setiap kecanduan, dari setiap hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diciptakan begitu manis, berharga di mata-Mu. Ajar kami ya Tuhan, lebih lagi menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk membawa diri kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biar sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih ya Bapa. Hari ini angkat tangan-Mu Army of God dimanapun kalian berada. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menuntun, mengajar, memberikan hikmat. Biar sungguh Roh Kudus juga yang memberikan penghiburan, kekuatan apapun yang kalian alami. Dan biar kau menjadi orang-orang yang bangkit, menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan haleluya. Amin. God bless you all.